Bismillahirrahmanirrahim. Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan coba menjelaskan tentang sebuah pertanyaan nih. Dari rekan BUMDes kemarin. Rekan BUMDes ini memiliki usaha yang masuk dalam satu kategori kelompok usaha, yaitu kelompok jasa. Di sini ada briling, kemudian pengelolaan air bersih, PAM desa gitu, dan kemudian pasar desa. Nah, BUMDesnya ingin masing-masing kegiatan ini punya kas masing-masing. Nah, bagaimana cara membuatnya dalam aplikasi Aku BUMDes? Mari kita coba bersama-sama. Yaitu kita masuk ke kelompok jasa ya. Kelompok jasa. Ada kesalahan pemahaman sedikit. Jadi yang dimasuk kategori kelompok itu misalnya dalam kelompok jasa itu sumber-sumber pendapatannya dari jasa. Nah, usernya, penggunanya, jika semuanya masuk di dalam satu kamar yaitu di kelompok jasa, terus mereka punya kunci masing-masing, punya password masing-masing, mereka semua akan masuk ke dalam halaman yang sama. Jadi tidak bisa misalnya pengelola pasar dikasih nama sendiri, kemudian dia dikasih password, terus masuknya di kamar jasa, itu nanti dia akan masuk sama dengan misalnya yang dari PAM desa gitu. Nah, sama. Nah, tapi untuk membedakannya nanti cukup dibuatkan akun aja. Misalnya akun pendapatan untuk kelompok pasar, akun pendapatan untuk usaha air bersih, terus pendapatan untuk dari briling gitu ya. Nah, kita bikinkan akunnya masing-masing, nanti tinggal disesuaikan aja. Jadi yang misalnya kelompok pasar, yang usernya pasar, nanti dia cari yang akunnya pasar gitu ya, yang berkode nama pasar. Terus nanti yang briling ya hanya masukin datanya di briling gitu. Oke. Nah, karena kita jadi satu di sini tidak terpisah-pisah per unitnya. Kalau mau dipisah-pisah per unitnya bisa diinstal sendiri-sendiri, nanti di masing-masing punya laptop sendiri-sendiri juga itu bisa, nanti laporannya per unit. Tapi kita jadiin satu pun sama aja sebenarnya. Nah, jadi misalnya si A masuknya di bagian PAM, nah dia nanti isinya di kas PAM gitu, nggak usah buka yang kas kas briling misalnya gitu ya. Tinggal masukkan di situ aja. Nah, caranya kita buat dulu di akun global ini. Kita buat akunnya dulu. Nah, kita lihat dulu pertamanya di akun unit usahanya. Nah, di akun unit usaha itu cuma ada kas unit jasa. Terus kita sudah buat kas tunai jasa pembayaran, ini misalnya briling gitu ya. Terus ini kas deposit jasa pembayaran ya. Misalnya briling itu kan ada yang deposit, ada kas tunainya gitu ya. Terus nanti juga kita punya pendapatan. Nah, pendapatan dari jenis pendapatannya dari pendapatan unit jasa pembayaran. Nah, ini misalnya gini ya. Nah, kita nanti bikinkan kas-kasnya dulu. Nah, kita contohkan misalnya satu kas ya, misalnya kita bikinnya di akun global. Nah, kita klik tambah kelompok kasnya dulu. Kelompok kas itu kepala satu ini ya. Misalnya ini udah ada 1116, kita bikin 1117 misalnya ya. Terus kita kasih nama kas pasar desa misalnya ya. Kemudian ini ininya tipenya detail, terus ininya debit. Nah, seperti ini, kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah bikin kas untuk menampung uangnya. Kemudian kita bikinkan kalau misalnya dia punya perlengkapan khusus untuk kelompok pasar ini, misalnya inventaris kelompok pasar, kita buatkan. Nih, inventaris di kelompok 1-2 ya. Yang tadi kalau kas di 1-1, ini kelompok 1-2. Nah, kita tambahkan, kita bikin 1-2, ini yang belum ada 1-2-15 ya. 1-2-15. Misalnya. Nah, ini inventaris pasar desa. Nah, itu misalnya dia punya aset-aset apa aja sendiri gitu ya. Nah, ini tipenya detail. Terus kelompoknya, posisi akunnya debit. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah punya inventarisnya. Kemudian kita bikin lagi pendapatan dan beban ya. Nah, gitu ya.
Nah, kita cari kelompok pendapatan. Kalau misalnya mau modalnya dipisah ya tulis saja di sini modal pasar yang modalnya berapa gitu ya. Nah, misalnya modalnya juga mau ditulis ya nggak apa-apa, tulis. Nah, ini ada 3140, kita sekarang bikinnya 3150 misalnya ya. Modal pasar desa. Nah, tipe akunnya detail, posisi akunnya kredit. Nah, ini lihat teman-temannya ini aja, nggak usah bingung ya, lihat ini aja. Nah, kemudian ini sudah punya modal pasar desa, kita cari sekarang pendapatan pasar desa. Nah, kita cari. Nah, di kelompok ini aja, kita pendapatan unit jasa ini ada pendapatan unit jasa pembayaran, kita bikin misalnya 4230 gitu ya. Nah, kita sekarang bikin 4230. Nah, ini kita tulis pendapatan pasar desa. Nah, tipe akunnya detail, posisi akunnya kredit. Nah, ini ya, kemudian kita simpan. Ini ada pasar desa, pendapatan pasar desa. Nah, kemudian kita bikin beban, kan pasar desa mungkin punya beban-beban pasar desa ya. Nah, kita bikin misalnya 6160, kita klik tambahkan di sini. Ini kelompok beban. Ya, harus diingat angka depannya ya. Misalnya angka depan tadi untuk pendapatan itu 4, 42 atau 43 gitu. Kalau untuk bebannya 6 ya gitu. Itu kita lihat di sini. Enggak, kalau misalnya pendapatan kok dimasukkan di kelompok kas ya keliru gitu ya. Nanti di sistemnya dia dibacanya sebagai kas, bukan sebagai beban. Nah, oke gitu ya. Sekarang kita bikin nih 6160. 6160 kita bikin sini beban pasar desa. Nah, kemudian kita simpan. Ini detail, kemudian ini posisinya debit. Nah, ketika kita sudah membuatnya di akun global, nah sekarang kita masukkan di akun unit usaha. Nah, ini sudah ada di akun globalnya, kita masukkan akun-akun yang sudah kita bikin tadi, kita masukkan di akun unit usaha agar bisa digunakan. Kalau masih di akun global, belum muncul di akun unit usahanya, harus kita masukkan dulu. Caranya klik akun unit usaha, kemudian klik tambah. Nah, kita masukkan apa saja yang kita buat tadi. Nah, kita cari ya. Tadi kita sudah bikin kas pasar desa. Nah, klik, kemudian oke. Kemudian klik tambah lagi, kamu cari, kita tadi bikin apa ya, satunya inventaris pasar desa. Nah, gini, oke. Tambah lagi. Terus tadi ada juga modal pasar desa ya, nih modal pasar desa. Klik oke. Kemudian tadi juga ada, nih kalau umpamanya sudah penuh gini, ya sudah kok ini kok mentok kok nggak ada yang dicari tadi, geser ke halaman berikutnya nih. Nah, jadi tadi kita bikin pendapatan pasar desa ya. Oke. Kemudian klik tambah. Tadi juga ada beban untuk pasar desa. Nah, ini beban. Klik oke. Nah, ini kita sudah masukkan semua ya, ada kas, punya inventaris, punya modal, punya pendapatan dan ada bebannya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, oke. Tapi nanti dalam dalam laporannya akumulasinya ini jadi satu dengan apa namanya dengan kas unit jasa, kas tunai jasa pembayaran dengan unit yang lain. Jadi dia hanya satu kategori unit. Jadi misalnya kalau kita mau ngecek rinciannya transaksi-transaksi di pasar desa, nah, kita klik aja dari buku besar. Nah, ini dari buku besar ini kita cari yang misalnya kita mau ngerti pendapatan pasar desa itu berapa aja sih. Nah, kita cari. Misalnya kita cari. Nah, ini misalnya tadi pendapatan pasar desa. Klik. Nah, dari kapan sampai kapan? Misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 14 tuh dapat apa aja. Ini nanti dia akan muncul di sini. Khusus untuk pasar desa aja. Nah, ini juga bisa dicetak. Jadi nanti rincian ini misalnya pengen dicek per usahanya, misalnya pasar desa sendiri, PAM sendiri, nanti ini dicetak aja berdasarkan namanya ini, nah, kan, nama akunnya itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita tadi sudah bikin di akun global.
kemudian kita masukkan yang sudah kita bikin di akun global itu melalui akun unit usaha ini. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, ini kas pasar desa. Nah, gini. Penggunaannya bagaimana? Misalnya sekarang kita punya modal untuk kas pasar desa misalnya. Nah, kita masukkan aja di kas masuk. Kemudian klik tambah. Tanggalnya isikan tanggal berapa. Kemudian kita masukkan uangnya di sini. Kas pasar desa. Kemudian klik tambah lagi di sini. Nah, ini didapat dari mana atau diletakkan sebagai apa gitu. Nah, kita cari misalnya modal. Nah, kita tulis aja modal, nanti akan muncul. Nah, ini ada modal BUMDes, ada modal pasar desa. Misalnya modal pasar desa sendiri ya klik. Nah, misalnya terima penyertaan desa misalnya. Berapa? Misalnya 10 juta ya. Nah, ini kemudian simpan. Nah, simpan datanya. Ini kita pasar desa sudah punya modal sendiri nih. Nah, gitu ya. Sudah punya modal 10 juta. Kemudian misalnya pasar desa punya pendapatan ya, kas masuk lagi. Ini sudah kita klik lagi, kas masuk. Tambah. Tanggalnya diisikan. Kemudian pendapatannya diletakkan di mana? Diletakkan di kas pasar desa tentunya. Nah, terus klik tambah. Nah, penerimaannya dari mana ya? Nah, misalnya penerimaannya dari sewa atau dari apa gitu ya. Misalnya, nah ini kita cari pendapatan tadi, pendapatan pasar desa. Nah, ini misalnya sewa lapak bulanan misalnya. Nah, totalnya berapa? Misalnya totalnya 2 juta. Yang diterima itu ditambahkan. Kemudian simpan datanya. Nah, ini sekarang sudah punya nih di pasar desa kalau kita lihat di neraca. Nah, kas pasar desanya jadi 12 juta karena tadi punya pendapatan 2 juta. Nah, ini totalnya kita sudah punya laba 2 juta. Nah, dari modal 10 juta tadi modal pasar desa punya laba 2 juta. Nah, kemudian kalau misalnya ada kegiatan operasional, nah kita ambilkan. Nah, kas keluar, kita tambahkan tanggalnya misalnya gini. Diambilkan dari kas pasar desa aja, ya kan? Kan kegiatannya pasar desa, kita klik tambah. Kemudian cari kelompok beban, tulis beban, cari. Nah, ini beban pasar desa. Nah, misalnya biaya kebersihan pasar misalnya. Berapa? Misalnya dalam 1 bulan 500.000. Nah, gitu ya, klik tambahkan, kemudian simpan. Nah, ini bebannya juga nanti akan mempengaruhi laba, dia akan berkurang. Yang tadinya 2 juta, karena ada beban berkurang. Nah, ini ya. Nah, ini kita sudah berkurang. Nah, kalau kita mau cek transaksi-transaksi yang terjadi di kas pasar desa, ya kita cek buku besar. Nah, ini buku besar, cari kas pasar desa. Transaksinya apa aja yang terjadi tadi. Nah, kita klik tampilkan. Nah, ini terima penyertaan desa 10 juta, sewa lapak punya pendapatan dari sewa lapak bulanan nih, jasa kas masuknya 2 juta, terus biaya kebersihan pasar 500.000. Nah, ini untuk kas pasar desa aja gitu ya. Nah, kemudian misalnya pasar desa ini beli peralatan atau beli apa ya sebagai inventaris. Nah, kita masukkan di sini. Nah, kita kas keluar, kita belanja gitu ya, klik tambahkan. Nah, misalnya beli peralatan tanggal 14 gini. Nah, dikeluarkan dari kas pasar desa lagi. Nah, klik tambah. Kemudian dikeluarkan uang itu untuk apa? Nah, untuk beli apa? Misalnya inventaris pasar desa. Nah, ini klik. Nah, misalnya kita beli misalnya komputer, laptop, dia beli laptop sendiri misalnya pasarnya untuk pengelolaannya ya. Nah, misalnya berapa? 3 juta misalnya ya. Nah, ini klik tambahkan, kemudian simpan. Nah, ini udah. Nah, ini kalau kita lihat di neraca juga khusus yang di pasar desa tadi. Nah, gini. Kita lihat dari tanggal berapa sampai berapa. Nah, ini kita terima 10 juta, dapat uang pendapatan 2 juta, terus tadi ada beban 5 juta, kemudian kita beli laptop 3 juta, sisa uangnya tinggal 8.500.000 ya.
saldonya ini otomatis ya. Ini bisa dicetak. Nah, ini kas pasar desa ya, kelompoknya ini. Nah, gitu ya. Transaksi yang terjadi di kas pasar desa. Kalau di neracanya nanti ini neraca keseluruhan yang tampil dengan unit-unit yang lain yang dalam satu kategori. Nah, ini kas pasar desa ada sekian, kas inventaris pasar desanya ada 3 juta. Nah, kemudian modal pasar desanya ya kan totalnya modal tetap 10 juta. Kemudian ada pendapatan 1,5 juta gitu ya. Nah, misalnya kalau ada unit lain, misalnya unit lain punya kas deposit ya, misalnya unit yang lain. Nah, ini kas masuk. Klik tambahkan. Nah, ini misalnya tanggal 14. Unit yang lain ya, kas tunai jasa pembayaran misalnya ini diklik. Nah, kita tambah. Nah, ini modal. Nah, misalnya modalnya dia modal BUMDes. Nah, gini ya. Modal untuk ya tulis saja terima modal desa. Terima modal dari desa gitulah misalnya ya. Misalnya dikasih modal 25 juta, kas tunai diserahkan untuk unit briling misalnya atau jasa pembayaran. Kemudian kita simpan. Nah, ini ya. Ini kalau kita cek di neraca ini terpisah. Nah, ini kas tunai jasa pembayaran punya 25 juta, kas pasar desa punya 8,5 juta. Ya, gitu ya. Nah, semoga bisa dipahami bagaimana membuat akun-akun yang diperlukan untuk unit-unit yang memiliki kesamaan usaha yang masuk dalam satu kategori kelompok usaha gitu ya. Misalnya nih kategori jasa yang bisa masuk di situ misalnya briling, wisata, jasa pembayaran, pasar desa, PAM desa gitu ya. Nah, itu bisa masuk di kelompok jasa. Oke, demikian semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, silakan hubungi WA admin kami. Terima kasih. Salam BUMDes sukses.